Apa yang dapat saya lakukan? Peran orang tua dalam perkembangan sosial dan emosi anak disleksia. Halo, perkenalkan saya Jo Airin, mahasiswa Magister Psikologi Profesi Universitas Tarumanagara. Bersama dengan pembimbing saya, Profesor Dr. Samsunu Yatimarat Psikolog dan Ibu Sri Tiatri PhD Psikolog. Pada video ini, saya akan menjelaskan peran yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengembangkan aspek sosial dan emosi anak dengan disleksia. Pertama-tama, apa itu disleksia? Menurut International Dyslexia Association, disleksia merupakan sebuah gangguan belajar spesifik yang muncul dari gangguan neurologis atau syaraf. Ciri disleksia umumnya terlihat pada anak-anak yang telah memasuki dunia pendidikan formal. Saat mereka belajar, terlihat bahwa mereka susah membaca secara lancar, seringkali salah dalam mengeja atau menyusun kalimat, dan susah mengingat, padahal terlihat pintar. Ciri yang menonjol memang permasalahan dalam aspek akademis, tetapi masalah sosial dan emosional juga dapat terjadi pada anak dengan disleksia. Sehingga penting untuk juga memperhatikan aspek sosio-emosi anak. Dalam aspek sosial, anak seringkali sulit membaca situasi sosial sehingga mereka sering merespon atau bertindak tidak sesuai dengan situasi sosial saat itu. Secara emosi, anak disleksia juga seringkali kesulitan mengungkapkan emosi atau perasaan mereka melalui kata-kata. Mereka sulit menyusun kalimat untuk bercerita atau memilih kosakata yang tepat untuk bercerita, sehingga banyak yang memilih untuk memendam perasaan mereka. Padahal anak dengan disleksia rentan mengalami emosi negatif seperti cemas, marah, atau frustrasi karena merasa tidak bisa dalam aspek akademis. Orang tua dapat melakukan beberapa hal. Saya singkat dengan meja kursi. Media ekspresi. Pengajaran emosi. Kursus atau pelatihan. Perbanyak interaksi. Yang dimaksud dengan media ekspresi adalah orang tua dapat mencari dan memfasilitasi anak dengan media ekspresi yang tepat. Misalnya saat anak marah, ia bingung untuk mengungkapkan kemarahannya secara verbal. Orang tua dapat coba menyediakan media ekspresi yang nonverbal. Contohnya media seni rupa seperti kertas, alat mewarnai. Jangan-jangan anak lebih nyaman untuk mengungkapkan emosi melalui warna, gambar, atau bentuk seni rupa lainnya. Selain gambar, anak juga dapat diajak untuk mengungkapkan emosi mereka melalui tarian, musik, atau olahraga. Pengajaran emosi. Apa maksudnya? Orang tua dapat memberi pengajaran emosi supaya anak dapat lebih memahami emosi mereka dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Misalnya saat anak sedang menangis. Orang tua pertama-tama perlu untuk menyadari dan menerima bahwa anak sedang menangis. Kemudian dengarkan dengan empati. Bukannya langsung menyuruh anak untuk berhenti menangis atau mengatakan tidak perlu menangis. Karena dengan empati, anak akan merasa dimengerti. Setelah anak lebih mereda, coba ajak anak untuk memberi nama pada emosi yang sedang mereka rasakan. Misalnya tanyakan, kamu sedih ya? Atau kamu marah? Sehingga anak familiar dengan kosakata emosi. Setelah itu, anak juga dapat diajak untuk berdiskusi tentang solusi dari emosi mereka. Misalnya, oh kamu sedih. Kalau sedih, kita bisa apa ya? Sehingga kemampuan sosial anak juga akan meningkat karena diajak untuk berdiskusi. Kursus, orang tua dapat membantu memfasilitasi anak dengan kursus atau latihan di bidang-bidang yang anak minati. Sudahkah orang tua menemukan minat dan bakat anak di bidang lain selain akademis? Jika sudah, apakah sudah diasah? Atau anak bisa saja tertarik pada pelajaran-pelajaran akademis di sekolah, tetapi butuh penyesuaian lebih atau usaha yang ekstra untuk belajar. Maka dari itu orang tua dapat membantu memberikan kursus atau terapi yang dibutuhkan. Perbanyak interaksi. Orang tua dapat mengajak anak playdate dengan teman sebaya agar anak lebih familiar dengan berbagai situasi sosial dan mengasah kepekaan emosi mereka.
Caranya, orang tua juga perlu membangun koneksi dengan orang tua lain dan mendampingi anak selama playdate. Jika dapat disimpulkan, meja kursi. Orang tua dapat memberikan media ekspresi emosi yang tepat, pengajaran emosi, kursus, dan memperbanyak interaksi. Dan semua ini perlu untuk dilakukan sedini mungkin saat otak anak masih berkembang dengan cepat. Semoga dengan demikian, anak dengan disleksia dapat memperoleh perkembangan sosial dan emosi yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya.